Dua kutub taktik yang berbeda tersaji di laga Madrid lawan City. Meski sama-sama eksploitasi ruang, ruang yang dieksploitasi ternyata berbeda. Lalu apa perbedaan tersebut? Temukan jawabannya di video ini. Ancelotti tetap gunakan 4-3-3. Yang mengejutkan, Militao tidak ada di line up dan bangku cadangan. Padahal sebelum laga ini tak ada kabar ia akan absen. Lalu fullback kiri tetap diisi Camavinga. Di depan Rodrigo kembali dipercaya main di sayap kanan. Yang patut diingat adalah posisi 4 back, Toni Kroos dan Valverde yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Pep masih mainkan 3-2-4-1. Hanya Nathan Ake yang absen, sementara semua pemain inti yang biasanya isi 11 pemain awal dimainkan Pep. Yang patut diingat posisi Gundogan dan De Bruyne karena akan dibahas lebih lanjut nanti. 36 menit awal menunjukkan betapa berbedanya filosofi bermain Pep dan Ancelotti. Ini juga akan menjawab mengapa Pep membutuhkan penguasaan bola sementara Ancelotti tidak. Oke, mari kita bahas dulu dari Pep. City menyerang dengan mengeksploitasi lebar lapangan. Dua winger, Silva dan Grealish, bermain melebar di kedua sisi. Itu membuat dua fullback harus ikut melebar. Akibatnya ada ruang kosong di antara back tengah dan fullback. Ruang ini pun semakin lebar karena dua back tengah begitu ketat menjaga Haaland. Terlihat mereka terus merapatkan diri ke Haaland. Nah, celah ini yang akan dimanfaatkan oleh De Bruyne dan Gundogan untuk masuk ke pertahanan lawan. Hal ini sebenarnya sudah diantisipasi Ancelotti dengan memberikan backup untuk back. Dua gelandang diperintahkan menjaga De Bruyne dan Gundogan saat pola ini dilakukan. Biasanya Valverde dan Toni Kroos yang menjaga dua gelandang tersebut. Maka terkadang terbentuk 5 back di belakang, karena ada pemain yang mengawal gelandang City yang maju. Misalnya pada cuplikan ini, De Bruyne yang masuk ke ruang kosong di antara Carvajal dan Rudiger dikawal Toni Kroos. Tapi dengan variasi taktik yang dilakukan, beberapa kali gelandang City tetap bisa menerobos pertahanan. Misalnya saat semua pemain Madrid mengawal Haaland, Rodri, dan De Bruyne. John Stones malah mengumpankan bola ke Silva. Cerdiknya Silva langsung mengumpankan bola ke De Bruyne. Toni Kroos yang mengawalnya tertinggal di belakang dan De Bruyne bisa lari ke kotak penalti. Nah, gaya permainan melebar inilah yang membuat City butuh penguasaan bola. Di babak pertama, City kuasai bola sampai 68%. Itu terjadi karena majunya dua gelandang ke celah tersebut butuh waktu. Mereka tidak bisa tiba-tiba main di depan karena harus main dulu sebagai gelandang. Maka City alirkan bola secara bertahap dari belakang, tengah ke depan dengan umpan-umpan pendek. Setelah bola di pertahanan lawan, baru De Bruyne dan Gundogan akan sejajar dengan Haaland. Taktik Pep ini berkebalikan dengan Ancelotti. Sebaliknya, Ancelotti mengeksploitasi panjang lapangan. Maksud panjang lapangan ini adalah jarak antara back dan kiper. Jadi kalau Pep memanfaatkan ruang antara back dan fullback, Ancelotti ruang antara back dan kiper. Pada contoh ini terlihat jarak antara back rapat, tapi jarak back dan kiper cukup jauh. Nah, untuk memanfaatkan itu dari tengah lapangan, Madrid lakukan umpan terobosan. Sehingga penerima umpan punya cukup waktu mendapatkan bola sebelum kiper menghalaunya. Hal itu yang sebabkan Madrid tak membutuhkan penguasaan bola. Mereka tak perlu membawa bola sampai depan kotak penalti. Sebab bila membawa bola terlalu depan, panjang lapangan yang ingin dieksploitasi tidak akan ada. Misalnya pada cuplikan ini, dari tengah lapangan Camavinga sudah memberikan umpan ke Vinicius. Tapi Walker tak terkelabui dan mampu mengamankan bola. Memang di laga ini taktik ini tak banyak hasilkan peluang, tapi di laga lain aksi eksploitasi panjang lapangan ini hasilkan banyak gol. Misalnya di musim lalu, dari belakang Alaba memberikan umpan terobosan ke Vinicius, lalu ia mengecoh Fernandinho dan lari sampai kotak penalti. Aksi semacam ini tentu saja banyak dilakukan. Silakan diingat atau dicek kembali laga-laga Madrid. Maka pola eksploitasi panjang lapangan ini akan banyak ditemukan utamanya dari sisi Vinicius. Namun patut diingat yang dibahas ini adalah taktik dominan yang dilakukan Pep dan Ancelotti. Tentu sesekali mereka tetap memanfaatkan panjang atau lebar lapangan.
Ini juga bisa menjawab mengapa dengan penguasaan bola yang minim, Madrid selalu bisa ungguli gol lawan. Sebab untuk cetak gol, mereka terkadang cukup membawa bola ke tengah dan dari tengah tersebut lakukan terobosan ke depan. Di luar keberagaman taktik Pep dan Ancelotti, harus diakui pertahanan kedua tim sangat rapat. Sehingga tendangan jarak jauh dilakukan kedua tim untuk bobol gawang lawan. Kedua tim sama-sama lakukan 7 tendangan jarak jauh dari total 13 dan 10 shot. Bedanya gol jarak jauh Madrid tercipta dari build up cepat dengan 2 umpan. Modric lakukan umpan ke Camavinga, lalu ia lari sampai depan kotak penalti dan memberikan umpan ke Vinicius. Tanpa lama, Vinicius lakukan tendangan jarak jauh. Sementara City butuh 10 umpan sebelum De Bruyne lakukan tendangan. Sejak bola direbut kembali di tengah, City lakukan 10 umpan sampai tendangan keras De Bruyne bobol gawang Madrid. Perbedaan proses 2 gol tersebut sejalan dengan pembahasan filosofi kedua pelatih sebelumnya, di mana Pep membutuhkan penguasaan bola yang berarti banyak umpan, sementara Ancelotti tak memerlukan hal tersebut. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.